yang kalau bisa jangan awak tinggalkan Bu di setiap ujung sholat. Apa doanya itu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini diajarkan Nabi. Makanya ada para ulama ya yang menganjurkannya itu ketika tahiyat akhir. Begitu nanti kita siap innaka hamidum majid. Ada dua doa yang diajarkan Nabi setelah selesai tahiyat. Jadi kalau biasanya selama ini kita selesai tahiyat itu innaka hamidum majid, assalamualaikum, assalamualaikum. Sebenarnya ada dua doa yang diajarkan Nabi sebelum salam. Pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu doa dianjurkan Nabi sebelum mengucap salam. Hafal Ibu itu? Hafal? Oh, kok dah hafal, dah paten itu Bang Tin. Ya, paten. Sekelas nenek-nenek hafal paten itu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Wa a'udzubika min azabil qabri. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah hidup dan fitnah kematian. Maksudnya fitnah hidup, fitnah kematian, cobaan hidup. Banyak cobaan hidup. Ya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari banyaknya cobaan hidup dan cobaan ketika kematian di alam barzah. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah atau bencana datangnya dajjal. Ini doa yang pertama. Yang kedua, yang dianjurkan Nabi juga sebelum kita mengucap salam, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau ini pasti hafal ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan udah hafal ini karena sering kita dengar dan sering dibawakan ustadz-ustadz kita. Ya Allah, tolonglah aku. Jadi Nabi sekelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu meminta tolong sama Allah, mohon bantu aku ya Allah. A'inni ala zikrika, tolong aku ya Allah supaya selalu ingat samamu. Ya, supaya selalu ingat sama Allah. Ala zikrika wa syukrika, tolong juga aku selalu supaya bisa selalu bersyukur kepadamu. Wa a'in ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan tolong aku ya Allah supaya aku bisa memperbaiki amal-amalku. Jadi Ustadz Hasan, kalau bisa tahiyat akhir tuh agak dilamakan dikit, ya kan, supaya kesempatan sama jamaah untuk membaca doa. Karena kalau sudah tahiyat akhir, kalaupun agak lama salam, udah nggak payah itu. Yang hajab terkadang kan ada imam waktu sujud terakhir tuh yang dipangkahnya lama Bang Tin. Itu baru hajab. Tapi kalau udah tahiyat akhir agak lama imam itu nggak apa-apa karena udah posisi duduk. Yang hajab ini kadang ada imam sujud terakhir dipangkahnya yang lamaan. Kebetulan uaknya ada sesak napasnya. Satu sesak napas, uak satu lagi. Satu lagi kebetulan lagi pilek uak tuh. Disitulah waktu pilek, disitulah mengalir ingus, disitu pula lama imam. Udah hendak terujungnya lagi ingus waktu di sajadah tuh. Tariknya sekali, naik, turun lagi pikir Bang Titin, turun lagi. Hendak tahan waktu, naik turun saja ingusnya. Terakhir diangkatnya kepalanya, ditengoknya. Oh yang belumnya katanya, sujud waktu balik. Terakhir rusak sholat orang ya kan. Jadi kalau sujud terakhir itu yang payah.
Tapi kalau di tahiyat akhir agak dilamakan dikit, dan itu satu doa yang diajarkan Nabi. Kalau tak bisa dua-dua, pinomat yang satu ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena memang berat Bapak Ibu untuk selalu zikir sama Allah, untuk selalu syukur sama Allah. Makanya pernah saya sampaikan juga dulu, kalau ku ingat dulu nenek-nenek awak dulu, kemana-mana ndak tinggal tasbih, ya kan Bu? Nah, sekarang kan udah agak jarangnya orang bertasbih. Sekarang ini tasbih digital itu, yang model pincit-pincit itu kan Bu. Ada punya Ibu itu? Kalau tak ada boleh. Iya. Kalau mantah mana tahu pas pula di sini ada caleg, cocok juga itu caleg membelikannya itu, ya kan? Tanda ingat-ingat. Iya, besar pahalanya itu Bang Tin. Sempat caleg membelikan kalender biasa itu. Tapi kalau caleg membelikan tasbih, setiap diputarnya tasbih itu mengalir pahala itu sama caleg tuh. Walaupun duduk dia alhamdulillah, walaupun tak duduk ini amat pahala cair kan begitu. Nah, jadi gunanya tasbih itu tidak lain dan tidak bukan adalah membantu mengingatkan kita untuk zikir. Karena beda itu Pak. Kalau pengalaman, cobalah Bapak nanti, Bapak sama Ibu coba bedakan ketika awak pegang tasbih sama tak pegang tasbih. Pada saat kita pegang tasbih, walaupun terduduk awak di teras, walaupun terduduk awak di mana, tapi karena awak pegang tasbih, sekali-kali Pak mau juga terputar awak. Oh tasbih, udah sambil terduduk, subhanallah, 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 subhanallah. Dapat 10 kali. Udah berapa pahalanya itu? Tapi kalau tak awak pegang tasbih sama sekali, apalagi yang awak pegang HP, begini sajalah. Menengok komentar orang, menengok status orang, ya. Itu. Tapi kalau awak pegang tasbih ada upaya. Wa syukrika. Kemudian kita mohon sama Allah juga supaya pandai bersyukur. Karena bersyukur ini pun berat Bu. Kita ini terbiasa menengok nikmat orang saja. Makanya Gus Baha dalam ceramahnya itu mengatakan, kata beliau, kita ini kalau belum sanggup melihat nikmat yang ada pada orang lain, jangan sering-sering menengok nikmat orang. Kira-kira begini Bu, kita belum bisa menata hati kita, belum bisa menjaga hati kita. Asalkan awak tengok nikmat orang, datang dongki awak. Asalkan awak tengok nikmat orang, datang iri, datang pikiran tak baik awak. Bermobil baru, alah, tahunya aku kreditnya mobilnya itu, enggaknya pala cash itu. Rupanya kalau kredit kenapa? Rupanya bukannya kau membayarnya, kan begitu. Cuman itulah datangnya rusaknya apa awak itu. Membeli mobil orang, datang dalam hati, alah, tandanya aku kreditnya itu. Sedangkan NMAX-nya pun belum lunas, pala beli mobil dia. Kata kawan, apa urus-urus awak itu? Makanya kalau belum sanggup kita menengok nikmat orang, jangan pala tengok-tengok. Memang ramahnya wak tuh. Mobil baru ya wak katanya. Mobil baru ya katanya. Yang ditegurkannya nyawa, tapi waktu menegurkannya itu udah ada dalam hatinya niat tak baik. Makanya kalau saya menjagakannya, awak kan manusia juga ya Bu. Supaya jangan datang iri kita menengok orang. Jangan sering kali awak nengok-nengok Facebook orang, jangan sering-sering kali awak nengok story WA orang. Karena kalau orang nanti misalnya bermobil baru, atau jalan-jalan kemana, atau makan di restoran ini, awak tengok dan kita belum siap menata hati kita, akhirnya orang yang buat status, kita yang sakit hati. Connect juga anak-anak ini Pak. Iya.
Orang yang buat status, dibikinnya dia jalan-jalan, dibikinnya dia makan di restoran mana, dibikinnya dia naik mobil baru. Orang yang buat status di Facebook, orang yang buat status di WA, bisa yang sakit hati itu kan gawat itu. Berarti apa? Berarti kita yang belum siap menjaga hati. Jangan salahkan orang yang berfoto-foto, jangan salahkan orang yang menaikkan status. Boleh jadi dia yang berfoto-foto, dia yang menaikkan status, niat dia baik, tapi hati kita yang sedang tidak baik, hati awak yang masih kotor. Maka oleh karena itu bersyukur, salah satu cara untuk bersyukur, doa sama Allah, ya Allah tolong aku supaya menjadi orang yang pandai bersyukur. Bapak ibu orang tuaku yang dirahmati Allah, subuh ini kita mengkaji hadis Nabi, kita sambung kaji kita hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9, Bapak Ibu di halaman berapa? 17. Judulnya menjauhi larangan dan melaksanakan perintah. Baik. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala. Bapak Ibu, ada di zaman jahiliyah itu sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam yang namanya itu diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ketika melihat ada nama-nama sahabat yang baru masuk Islam dan nama itu tidak cocok, namanya diganti. Makanya kalau ingat dulu Bapak Ibu, saya ingat itu, nenek saya termasuk itu, pulang haji, ingat dulu Ibu, nenek-nenek awak dulu, begitu pulang haji berganti namanya. Ya, ada orang-orang yang kalau menurut pemerintah Arab Saudi dulu ya, dulu di masa nenek-nenek awak itu, begitu pulang haji berganti nama. Kenapa? Tak cocok. Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Abu Hurairah ini. Abu Hurairah ini siapa? Sahabat yang meriwayatkan hadis pada pagi hari ini. Hadis yang ke-9 ini namanya Abdurrahman. Nama asalnya dulu di masa jahiliyah, Abu Hurairah ini asli kampungnya dari Yaman. Yaman, Ibu tahu Yaman? Yaman Ibu tahu? Nanti dari PGP ini terus iya. Yaman itu kalau Arab Saudi, Mekah sama Madinah, di bawah Mekah sama Madinah lain. Ya, di bawah Mekah sama Madinah itu Yaman. Karena kalau ke atasnya itu sudah Syria, sudah negara Hijaz. Syria, Palestina, Yordania itu ke atas. Tapi kalau ke bawah Arab Saudi, itu namanya negerinya Yaman. Jadi Abu Hurairah ini, sahabat Nabi ini dari negeri Yaman. Nama aslinya sebelum masuk Islam adalah Abdus Syams. Abdus Syams. Abdun artinya hamba, Samsun artinya matahari. Berarti hamba matahari. Bagusnya itu Bu? Tak bagus. Kenapa? Tidak boleh memberi nama menghambakan diri kepada makhluk. Tak boleh. Makanya kita kalau mau mengasih nama Bapak Ibu, ya, tengok-tengok dulu artinya, jangan asalkan cantik awak tengok, asalkan enak didengar. Ya, siapa nama pehopo, nama cucu, entah apa-apa dibikin nama. Kalau bagus namanya secara bahasa Arab, nggak apa-apa. Tapi kalau tak bagus, pertama yang dihindari, tidak boleh memberikan nama langsung dengan nama penghambaan kepada makhluk. Contohnya ini tadi, Abdus Syam, hamba matahari. Atau misalnya kalau dulu Abdul Muthalib, kakek Nabi. Abdun hamba, Muthalib nama orang, berarti hambanya si Muthalib, kan begitu. Tidak boleh. Dulu juga di masa jahiliyah ada namanya Abdul Ka'bah,
hambanya Ka'bah, tidak boleh. Makanya diganti Nabi, begitu masuk Islam ini Abu Hurairah, diganti Nabi namanya menjadi Abdurrahman. Ya, Abdurrahman. Nah, jadi bolehkah dipakai nama Allah untuk nama manusia? Boleh, dengan catatan dibuat di depannya Abdun. Ya. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdussamad, ada Abdunnya. Enggak boleh misalnya ngasih nama anak langsung Ar-Rahim. Itu kan nama Allah, sifat Allah, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Enggak boleh. Harus ada Abdunnya. Karena Ar-Rahim itu hanya untuk Allah. Tapi kalau dibikin Abdurrahim atau Abdul Malik, maka boleh. Abdurrahman bin Sakhrin. Jadi Abu Hurairah. Hurairah ini apa maksudnya? Abu Hurairah. Hurairah itu artinya Bapak Ibu adalah qittotun. Qittotun artinya kucing. Ya, artinya kucing. Kenapa dipanggil Nabi dia dengan julukan Abu Hurairah? Abu artinya bapak, Hurairah anak kucing, berarti bapaknya anak kucing. Ya, jadi ternyata Bapak Ibu, fenomena memelihara kucing ini bukan sekarang ini saja ada, tapi dari dulu pun Abu Hurairah sudah melihara kucing. Kok sekarang nih pikir ibu, tengoklah Bu Hajjah, laris sekarang nih dokter hewan. Dokter hewan sekarang nih laris. Kenapa? Yang banyakan sekarang orang melihara kucing. Kucing apa namanya? Anggora. Bang Titin ada? Nggak ada ya? Ada kucing Anggora. Harganya jutaan, pikir ibu. Iya Pak, harga kucing itu jutaan. Harga makannya per hari lebih mahal harga makan kucing itu ketimbang jajan anak awak. Aku begitu kutanya, berapalah makannya satu hari ini Pak sama yang melihara kucing itu? Bu, mahal. Karena toko khusus jual makan kucing itu pun sekarang sudah banyak. Bu, enggak lagi lepel kucing itu lagi makan-makan duri-duri ikan sisa awak. Wah, mana lepel dia itu? Itu kucing kurapnya itu. Ini kok kucing kurap, iyalah di tong sampah, ya, ditungguinya ibu menyaingi ikan. Nah, itu kucing kurap itu. Kalau kucing Anggora ini makannya saja ada toko khusus untuk jual makanannya. Memandikannya pun khusus, dimandikan. Seminggu sekali minimal harus ada perawatan kuku, perawatan, semua dirawat kucing itu. Ya Allah, sampai dokternya pun untuk konsultasi periksa bulanan ada. Itulah hebatnya sekarang orang memelihara kucing. Ya, begitulah trennya. Begitulah, tapi ini biasanya memang hobi. Setelah hobi, kedua memang ada duitnya, kelebihan duit.